Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang di channel Kina Adi Project. Channel yang bahas seputar keuangan, aplikasi penghasil uang, kemudian aplikasi untuk trading dan aplikasi yang lainnya di dalam menunjang passive income kita semua. Nah, di sini saya bakal ngebahas satu buah aplikasi ya, dimana aplikasi ini masih diperbincangkan apakah boleh dan ataupun tidak untuk diinstal dan kita lakukan ya. Ya, ini menurut opini saya. Balik lagi kepada teman-teman, jika setuju teman-teman bisa ikutin apa yang saya bicarakan ini. Tapi sebelum ke itu pembahasannya, boleh dong bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Apabila suka dengan video ini, bisa silahkan di like. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke inti pembahasan videonya. Nah, di sini saya sudah berada di dalam Play Store ya. Aplikasi yang mau saya bahas ini adalah aplikasi FBS Trading Forex dan Saham. Nah, di sini tentang aplikasi ini berbahasa Inggris, cuman di sini kita coba bakal copy beberapa, kemudian kita salin ya, kita coba artikan ke Google Translate. Ini nih artinya apa gitu ya. Oke, sebentar. Tempel seperti ini. Coba lihat. Nih. Aplikasi trading broker, aplikasi Anda untuk mengelola trading secara efisien, mudah digunakan untuk pemula. Aplikasi FBS memiliki semua alat yang berguna untuk trader berpengalaman. Ya, jadi untuk berpengalaman ya. Trader berpengalaman. Kalau yang belum berpengalaman, saya rasa perlu belajar ya untuk di akun demo. Nah, di sini ada juga efektif, intuitif dan dibuat oleh broker forex terpercaya. Nah, di sini teman-teman harus digarisbawahi, kalau teman-teman ingin trading itu usahakan yang udah diawasi OJK ya aplikasinya, kemudian brokernya juga harus dipercaya, forexnya gitulah ya. Cuman hati-hati juga, kadang ada juga aplikasi yang di bagian tentang ini dia mengatasnamakan broker forex terpercaya, padahal aslinya itu belum gitu ya. Nah, jadi kita bakal ulas di sini semua teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat integrasi dengan MT4 dan MT5 ya, cukup lumayan lah ya. Oke, di sini kita coba kembali lagi di bagian Play Store-nya ya. Bagian Play Store-nya. Ini kita back. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi FBS-nya ya. Aplikasi FBS ini memiliki rating 3 cuman ya ratingnya ya. 3+. Kalau ulasannya 4,5 bintang dan udah di-download 500.000 kali di-download. Cukup lumayan banyak, cuman belum terlalu banyak banget gitu ya. Di sini ada juga penjelasan ataupun sekilasnya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada FBS ataupun semua yang dibutuhkan trader gitu ya, akun trading. Udah pasti ini adalah aplikasi untuk trading ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada juga tampilannya. Tampilan standar, mikro dan demo standar ya. Udah demo tuh masih untuk percobaan ya, untuk belajar. Kalau standar tuh ya memang udah fix lah ya akun standar teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk beberapa cuplikan di dalam aplikasi FBS ini. Oke, selanjutnya kita bakal lihat keamanannya. Di sini kita coba keamanan data. Berikut ini informasi selengkapnya yang diberikan oleh developer tentang jenis data yang mungkin dikumpulkan dan dibagikan oleh aplikasi ini. Wah, lumayan ya. Nah, di sini kita coba lagi ke bawah untuk melihat rating ataupun ulasan dari beberapa orang yang sudah menginstal aplikasi ini. Ini sangat penting. Mengapa? Sebelum kita menginstal sebuah aplikasi, baik aplikasi penghasil uang, aplikasi tutorial, aplikasi edit video, aplikasi edit foto, aplikasi trading forex, teman-teman wajib sekali lihat ini bagian ini, ulasan ya, rating dan ulasan, supaya teman-teman tuh sedikit tahu bahwa di dalam aplikasi ini nih mengandung banyak iklan atau tidak, terus banyak bugnya atau tidak, kemudian berjalan dengan maksimal atau tidak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rating dan ulasannya cukup banyak. Ada berapa nih ya? Tidak bisa dilihat ya kalau rating dan ulasannya. Ya, di sini kayaknya ada orang bahasa Inggris juga lah, orang Inggris ya, cuman dia apakah sudah ke translate ke Indonesia? Sepertinya tidak. Kita coba lihat ya dari yang pertama, dari
Cameron Rigney. FBS yang bagus, GUI sederhana tanpa komisi fitur yang layak dan informasi sekuritas. Sayangnya grafiknya lemah dan navigasinya bagus. Nah, di sini dari Cameron Rigney ini ya, dari Bang Rigney ini mengatakan grafiknya masih lemah ya, dan untuk navigasinya itu cukup lumayan bagus, dan 4-8 perdagangan sebelum dan sesudah pasar harus digabungkan. Selain itu dompet kripto dan pilihan kripto yang luas. Perubahan ini menjadikan FBS bintang 5 menurut saya. Nah, jadi menurut abang ini untuk keseluruhan aplikasinya di dalam fitur-fiturnya cukup lumayan bagus, cuman kekurangannya di bagian grafik ya. Grafiknya mungkin masih kurang maksimal ataupun belum maksimal banget gitu. Oke, kita coba lihat yang ke bawah. Nah, di sini ada yang ngasih bintang 1 nih teman-teman. Kita coba lihat ulasannya. Kalau bisa 0 bintangnya, scam, sudah buang-buang waktu trading dengan akun bonus, level up sampai profit $400 guys. Nah, jadi ada mungkin beberapa orang yang menjatuhkan ataupun memang benar bahwa aplikasi ini adalah scam. Saya di sini juga tidak tahu Francesco J ini ya, Bang Francesco J ini benar scam ataupun tidak, saya tidak tahu. Buat teman-teman coba install dan login, nanti kalau menurut teman-teman itu tidak worth it berarti scam ya. Nah, di sini ada juga pengguna Google, kita lihat nih ada juga yang bintang 1 lagi nih. WD penarikannya lama sekali, padahal sudah pernah beberapa kali WD tapi tetap gak berubah. Beda dengan deposit, hitungan detik masuk, mohon diperbaiki. Nah, jadi menurut Bang Riyadi nih ya, AP Riyadi Ompong ya, kita panggil Bang Riyadi aja. Untuk WD-nya tuh lama teman-teman. WD di aplikasi FBS Trading Forex dan saham ini cukup lumayan lama, dan udah beberapa kali WD tapi tetap gak berubah. Jadi abang ini tuh udah sering WD gitu ya, withdraw gitu. Misalkan abang ini punya punya cuan ataupun punya keuntungan di dalam akunnya tuh misalkan $5.000. Nah, abang ini mau WD $5.000 tersebut itu tidak bisa, lama gitu katanya ya. Udah dicoba beberapa kali juga tetap gak bisa, gak berubah gitu. Tetapi sebaliknya, kalau teman-teman itu deposit, malah dalam hitungan detik itu udah masuk. Nah, jadi kelebihan dan kurangnya di situ. Ya, mungkin dari review-review ini teman-teman bisa lihat kekurangan dan kelebihan dari sebuah aplikasi. Baik itu tadi lah saya bilang aplikasi foto, trading ataupun yang lainnya. Teman-teman bisa lihat dari bagian rating dan ulasannya. Nah, mungkin sampai sini saja video pembahasan aplikasi ini. Buat teman-teman yang kurang jelas ataupun masih banyak pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, karena manusia tepatnya salah dan hilaf. Akhir kata dari saya Budi Arianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.